alaihal kilab. Beliau itu digonggong anjing, disalak anjing, tahu ya? Bahasa Jawa apa ya? Ya dijogogi anjing, gitulah. Ketika itu, faqalat Ibunda Aisyah bertanya, "Ayy ma hada? Ini mata air apa namanya?" gitu kan. Dijawab, al-hawab. Ya. Ketika itu Ibunda Aisyah itu mau balik. Ini dalam perjalanan menuju ke perang Jamal. Karena posisi beliau kan ada di Madinah, perang Jamal itu terjadi di Kufah, wilayah Irak, ya, di Busra. Karena ibu kota pada waktu itu memang berada di Kufah. Saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ibu kota kaum muslimin itu ada di Kufah. Kalau sekarang masuk wilayah Irak. Ini. Ketika itu Ibunda Aisyah berkata, "Ma adonani illa rojaat." Saya harus balik ini, saya harus balik. Loh kenapa? Orang pada heran. Ternyata apa yang terjadi itu sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Suatu saat Ibunda Aisyah itu sedang berkumpul-kumpul dengan para istri Nabi. Ya. Nabi itu pernah bersabda. Ya, ketika itu, ketika mau balik, kemudian Zubair itu kemudian mengatakan, "La bu'da, tidak, bahkan engkau harus melanjutkan, kamu harus maju hingga manusia melihatmu. Dengan itu Allah akan mendamaikan perselisihan di antara mereka." Jadi kalau kita tengok keberangkatan Ibunda Aisyah pun bukan untuk membunuh Ali, bukan, untuk menyatukan manusia yang pada waktu itu muncul sengketa tentang tadi pembaiatan khalifah atau penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Harapannya nanti dengan munculnya Ibunda Aisyah orang kembali bersatu. Makanya Zubair berkata, "Jangan balik, kamu bahkan engkau harus melanjutkan perjalanan," gitu kan. Siapa tahu engkau bisa mendamaikan perselisihan di antara manusia. Maka Aisyah kemudian berkata, "Namun aku kira aku harus kembali. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Kaifa ya bidaika ida nabahta kalbal hawab." Bagaimana keadaan salah seorang di antara kalian, maksudnya istri-istri Nabi, jika digonggong oleh anjing hawab. Waktu itu Ibunda Aisyah tidak berpikir makna dari sabda Nabi itu apa, itu tidak berpikir. Hanya ketika kejadian itu terjadi, oh berarti itu yang dulu pernah dikabarkan Nabi ketika kumpul dengan para sahabat. Nabi pernah mengingatkan bagaimana jika salah seorang di antara kalian itu digonggong oleh anjing hawab. Masya Allah, sampai peristiwa detail saja seperti itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Apalagi terjadi pertempurannya tadi, konflik antara Ali dan Aisyah. Ini bukti kenabian. Oh, beliau memang Nabi. Kalau tidak, nggak mungkin. Gitu. Selesai kasus perang Jamal, 6 bulan kemudian terjadilah perang Siffin. Ini perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Pelajaran lagi ya yang bisa kita petik. Sekalipun Aisyah, Zubair, Tolhah memerangi Ali, sekalipun Muawiyah memerangi Ali juga, tidak ada seorang pun yang menganggap Aisyah, Tolhah, Zubair Khawarij. Tidak ada seorang pun dari ulama yang menganggap Muawiyah itu Khawarij, padahal memerangi Ali bin Abi Thalib, pemerintahan yang sah pada waktu itu. Jadi jangan salah mengambil kesimpulan, oh pokoknya sih memberontak pada pemerintahan yang sah itu Khawarij. Bukan. Nanti ada ciri khususnya. Perang Siffin bertempat di Siffin. Siffin itu nama satu kota yang ada di Suriah. Kalau sekarang masuk wilayah Suriah. Dan ini perang selama 3 hari antara tanggal 26 sampai tanggal 25 Juli tahun 657 Masehi. Latar belakangnya sama. Muawiyah yang kebetulan memang masih keluarganya Utsman bin Affan belum berbaiat kepada Ali sampai pembunuh Utsman diadili. Cuma sayang, usul Muawiyah ini tidak direspon oleh Ali bin Abi Thalib karena menurutnya problem pembunuhan Utsman sangat kompleks, butuh telaah sehingga tidak banyak mudaratnya. Dan ini terjadi perang besar ya, yang kemudian perang ini tidak ada
kelompok yang menang, tapi kemudian terjadi arbitrase. Arbitrase itu adalah perdamaian yang dilakukan oleh dua kubu. Dan menariknya, perang Siffin sudah dikabarkan oleh Nabi. La taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta taqtatila fi'atani adimatani, sampai terjadi perang antara dua kubu besar, wa takunu bainahuma maqtalatun adimatun, sehingga terjadi perang dahsyat di antara keduanya, wa da'wahuma wahidatun, padahal dakwahnya satu. Para ulama mengatakan hadis ini berbicara tentang perang Siffin tadi, karena memang luar biasa. Ibnu Katsir menceritakan jumlah pasukan kubu Ali itu 120.000 orang, yang terbunuh 40.000. Kubunya Muawiyah sekitar 60.000 orang, yang terbunuh 20.000. Masya Allah, 3 hari peperangan. Dua kubu dakwahnya sama. Kenapa? Sama-sama muslim. Perang Siffin. Dari perang inilah, dengan munculnya atau tadi, jadi tidak ada ini sahabat yang merasa nyaman dengan peperangan itu tadi. Enggak ada yang punya niatan untuk membunuh sama yang satu dengan yang lain. Enggak. Ini cuma mempertahankan ijtihad yang sudah diambil pemimpin-pemimpin, sehingga 20.000 dan 60.000 yang terbunuh itu, para ulama pun mengatakan semuanya syahid. Dari dua kubu yang ada semuanya syahid. Kita tidak boleh mengatakan Muawiyah itu sesat, salah. Kita tidak boleh mengatakan kemudian Ali itu salah. Enggak, semuanya ini adalah ijtihad. Yang tadi kayak sama kasusnya Ibunda Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Cuma dengan peristiwa arbitrase, perdamaian tadi, karena masing-masing itu kemudian setelah 3 hari banyak korbannya, semua mengikatkan Al-Quran itu ditombak mereka, diangkat tinggi-tinggi. Intinya bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin berperang. Kedua kubu mengikat Al-Quran, kemudian diangkat ditombaknya, supaya kemudian berhenti peperangan. Akhirnya berhenti dengan peristiwa tahkimur rajul, jadi mengutus utusan untuk kemudian berbicara damai. Tetapi dengan berhentinya pertempuran, disinilah mulai muncul sekte Khawarij dan Syiah. Perang Siffin berakhir setelah peristiwa tahkim tadi, perundingan perwakilan dua pihak. Muncullah kelompok Khawarij yang tidak sepakat dengan arbitrase tadi, perjanjian damai. Sehingga kemudian kelompok ini pada waktu itu sekitar ada 16.000 pasukan. Kemudian dia itu keluar dari kepemimpinan Ali, juga keluar dari keputusan atau tidak sepakat dengan Muawiyah, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Khawarij seperti itu ya. Jadi awalnya ini hanyalah sebuah sikap politik saja, tidak setuju dengan keputusan politik Ali dengan keputusan politiknya Muawiyah. Dan ini jumlahnya mencapai 16.000 pasukan, yang kemudian mereka kemudian menyingkir ke Nahrawan, sehingga kemudian menjadi kekhasan mereka. Pada akhirnya mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin di luar kelompok mereka. Khawarij seperti itu. Kemudian sempat diutus tim perunding ya untuk mendakwai kelompok Khawarij itu. Abdullah bin Abbas dikirim, yang ternyata 50% itu kemudian taubat, sehingga tinggal separuhnya yang masih bertahan dengan keyakinan mereka. Mereka mengatakan la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Artinya mereka tidak boleh berhukum kepada manusia untuk mendamaikan, tidak mau. Dan setelah perang Siffin pula muncullah kelompok Syiah yang mendukung dan mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait. Mereka menganggap sebenarnya yang paling berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian mereka sangat mengkultuskan ini, karena nanti masuk pula hasutannya Abdullah bin Saba, si orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dialah yang membentuk kemudian karakter Syiah. Jadi begini, awalnya dua kelompok ini muncul adalah hanya karena beda sikap politik, tetapi di kelak kemudian hari ternyata membuat pemahaman din mereka menjadi beda dari sisi akidah, ibadah, syariah maupun muamalah. Syiah kemudian menganggap bahwa ternyata Jibril salah menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali, kesasar kepada Muhammad SAW. Mereka mengkafirkan
Abu Bakar, Umar dan juga Ibunda Aisyah dan juga sahabat-sahabat lain kecuali beberapa gelintir saja. Khawarij kemudian seluruh kelompok di luar kelompoknya itu adalah kafir yang harus diperangi dan seterusnya. Pada akhirnya mereka kemudian menyimpang. Jadi kalau kita berbicara induk perpecahan awal ini Khawarij Syiah. Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya sudah murtad, keluar dari Islam. Ahlus Sunnah kan tidak. Orang yang melakukan dosa besar dia statusnya masih mukmin. Cuma ya mukmin yang tidak sempurna keimanannya gitu. Setelah munculnya Khawarij dan Syiah, muncullah Murji'ah dan Mu'tazilah. Sebenarnya apa? Mereka ingin menengahi. Ya. Firqah Murji'ah muncul untuk membantah firqah Khawarij. Ini Khawarij kebablasan. Masa orang yang melakukan dosa besar dihukumi kafir? Murji'ah mendudukkan iman sesuatu yang tetap, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan hilang sekalipun melakukan perbuatan perkataan yang menunjukkan kekufuran. Murji'ah jadi sesat juga. Maunya meneruskan Khawarij tapi dia kemudian ekstrim juga. Tadi Khawarij gimana? Menganggap pelaku dosa besar kafir. Murji'ah kebablasan. Pokoknya iman tidak bertambah, tidak berkurang, tidak akan hilang. Orang melakukan perbuatan ucapan yang sebenarnya itu masuk kekafiran, imannya tetap. Nah, ini kan salah lagi. Kalau Ahlus Sunnah gimana? Ahlus Sunnah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, iman bisa hilang. Orang syahadat bisa batal. Itu Ahlus Sunnah. Murji'ah enggak. Bahwa orang sudah melakukan bentuk kekafiran apapun, enggak. Dia masih sholat. Misalnya seperti itu, tidak boleh dikafirkan. Pemikiran Murji'ah. Nah ini, namun di kemudian hari pemikiran Murji'ah juga ekstrim sampai menganggap iman tidak berubah, tidak hilang sekalipun seseorang melakukan perbuatan kufur. Muncullah kemudian Mu'tazilah untuk membantah firqah Khawarij dan juga firqah Murji'ah. Jadi tujuannya baik untuk membantah pemikiran Khawarij dan Murji'ah, menawarkan faham manzilah baina manzilatain. Yang namanya pelaku dosa besar bukan kafir tapi juga bukan mukmin. Oh, itu membingungkan lagi nih. Udu mukmin ning ya udu kafir. Nah, firqah ini banyak sesatnya apa? Karena mereka lebih banyak menggunakan akal, ra'yu di dalam memahami agama. Inilah 4 induk perpecahan. Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah. Dan munculnya satu fitnah memunculkan fitnah lain. Muncul ada aliran batiniyah yang menganggap dalil itu ada isi, ada kulit. Ini yang bisa dibaca itu adalah kulit, di dalamnya ada esensinya. Muncullah Qadariyah yang mengingkari takdir. Muncullah firqah Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu beda dengan makhluknya. Ya tidak boleh dikatakan bahwa Allah punya tangan, punya wajah, punya mungkin tersenyum dan seterusnya. Padahal dalil-dalil menunjukkan seperti itu. Kemudian muncullah Qadianiyah, yaitu Ahmadiyah yang menganggap bahwa jabatan Rasul itu harus senantiasa ada, gitu kan. Kemudian muncullah Jabariyah yang tidak percaya yang menetapkan bahwa manusia itu tidak punya irodah, kita itu hanya menjalani saja. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan muncul berbagai kesesatan. Nabi pernah menunjukkan tempat kemunculan fitnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara bi yadihi nahwal masrik. Ketika beliau bersabda sambil menunjuk ke arah timur. Inna fitana min hahuna, innal fitana min hahuna, innal fitana min hahuna. Fitnah itu akan muncul dari sana, fitnah akan muncul dari sana, fitnah akan muncul dari sana. Yaitu mana? Haitsu tadlu'u qarnu syaitan, dari sebelah timur, dari tempat munculnya 2 tanduk setan. Beliau ketika bersabda berada di Arab sini, di negeri Arab, bahwa fitnah kesesatan itu munculnya adalah dari sebelah timur. Beliau dari sini, beliau menunjuk ke arah sana. Ternyata betul, dari sinilah muncul Khawarij, Syiah, Bahaiyah, Qadianiyah, bahkan nanti Dajjal di akhir zaman ya dari sini. Sudah dikabarkan oleh Nabi. Dan setelah itu muncul lagi pemikiran menyimpang.
Sekularisme, liberalisme, pluralisme, fanatisme kebangsaan, fanatisme kesukuan, fanatisme kepartean. Remuk-remuk begini. Umat Islam semakin dipecah lagi sedemikian rupa. Datanglah lagi fitnah kegelapan. Inna baina yadayi sa'ah fitanan kakita'il lail mudlimi. Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat itu akan ada fitnah sebagaimana malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu fiha mu'minan, ada orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiron, sore hari sudah dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan, sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiron, pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Mereka dilanda dua fitnah, fitnah subhat, fitnah syahwat. Hari ini kita dalam posisi itu. Fitnah subhat itu apa? Perpecahan yang ada telah membuat umat samar mengenali mana yang hak, mana yang batil. Hari ini dengan berbagai perpecahan yang ada, kadang kita dibingungkan. Sing bener janin di kelompok kae ngaku paling bener dewek, kelompok kae ngaku paling demer dewek. Ustadz kae ngendiko seperti ini, kiai itu ngendiko seperti ini. Kita dibingungkan. Karena fitnah yang ada, kita dibingungkan mana hidayah, mana dhalalah. Bahkan kemudian kita bingung mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana aulia Allah, wali-walinya Allah, dan mana aulia syaitan, wali-walinya setan. Karena perpecahan yang ada, kita kemudian muncul subhat seperti ini. Yang sudah bebas dari subhat, tahu kebenaran, terkena fitnah syahwat. Jadi wis ngerti sing bener iki, sing hak ini, hidayah ini, aulia Allahnya ini, tapi sayang kalah oleh syahwat. Islam dia tinggalkan demi secuil dunia, yang haram diterjang demi memuaskan nafsunya, berpihak kepada kekafiran dan kezaliman demi kedudukan dan jabatan, bahkan rela menumpahkan darah saudaranya demi memuluskan ambisi diri dan juga kelompoknya. Ini syahwat. Ini kondisi kita hari ini seperti itu. Makanya umat Islam sedemikian lemah. Perpecahan telah melemahkan Islam dan kaum muslimin. Hari ini Islam dianggap tidak relevan dengan kondisi yang ada. Ajarannya digugat. Jilbab yang kayaknya dari kemarin tahun 83 berjuang sampai hari ini, kemudian banyak yang pakai kerudung besar, anak-anak SMA pakai kerudung, hari ini digugat. Ajaran Islam dianggap intoleran, tidak toleran dengan agama yang lain. Pembelanya dikriminalisasi, dianggap pembuat onar, mengajarkan kekerasan. Kenapa? Karena kita lemah, karena kita berpecah. Maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ingat, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina milah, itu kabar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, itu kabar, bukan perintah. Bisa dipahami? Jadi Nabi itu bukan perintah kepada jenengan, wahai kaum muslimin, berpecah belahlah kalian menjadi 73. Bukan. Beliau cuma mengabarkan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lalu kita sikapnya bagaimana? Kita harus tetap berpegang teguh kepada talinya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada talinya Allah, yaitu Islam, jangan berpecah belah. Kira-kira siap enggak? Siap enggak? Siap. Jadi bukan kemudian kita itu kemudian berpecah belah, bukan. Ayo yang kita upayakan hari ini, sekalipun kecil, ayo kita mengupayakan, saya adalah orang yang komitmen untuk bersaudara dengan sama muslim. Silahkan bendera beda, harokahnya beda, nama jamaahnya beda, tidak jadi masalah. Engkau saudara saya. Itu namanya tali agama Allah. Ayo silahkan jenengan mau duduk di organisasi mana, harokah mana dan seterusnya, yang penting jauhi asobiyah. Jangan fanatik terhadap kelompok atau golongan. Kita siap terbuka, kita siap bersinergi, kita siap bekerja sama dengan kelompok lain.
Kalau kita tidak seperti itu, kayaknya kekuatan kaum muslimin tidak akan pulih. Kalau kekuatan tidak akan pulih, izul Islam wal muslimin pun belum akan kembali. Ayo kita belajar berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Kalau memang itu perbedaan yang ternyata memang dimungkinkan ada perbedaan, hari ini kita lapang dada. Jangan kemudian orang bisa sing bener ustadz nyong, sing bener ulama nyong, diane yang ada di kelompok yang lain itu salah sesat. Enggak, kita belajar berlapang dada dalam perbedaan. Terbukalah dengan ilmu. Oke, hari ini kita yakin dengan yang kita pegang hari ini, tapi bukan berarti kita menutup diri. Ada ilmu datang kok beda dengan apa yang biasanya kita itu mungkin ketahui, yang beda dengan yang biasa kita amalkan, jangan langsung ditolak. Tapi juga jangan langsung diterima. Sudah. Terus gimana? Kalau kita mendapati seorang mengajarkan kepada kita sesuatu yang mungkin kita itu tidak pernah mendapatkan seperti itu, jangan langsung ditolak, tapi jangan langsung terima. Malam hari jenengan minta kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah yang hak adalah hak. Beri saya rezeki untuk bisa di atas al-haq itu. Ya Allah, tunjukilah yang batil adalah batil. Berilah saya rezeki untuk bisa menjauhi yang batil itu tadi. Ini sikap terbuka. Sehingga nanti siapapun yang ngomong kalau itu memang benar, kita siap mengikuti, sekalipun mungkin di luar kelompok kita. Siapapun yang ngomong kok ternyata salah, kita pun akan meninggalkannya, sekalipun dia ustadz kita, ustadznya kelompok kita, jamaah kita, dan seterusnya. Ini sikap terbuka yang insya Allah harapannya perlahan-lahan kita kembalikan persatuan umat itu tadi. Jadi kabar Nabi tentang perpecahan umat di akhir zaman mungkin terjadi, tapi komitmen kita adalah komitmen untuk bersatu. Kira-kira siap? Siap. Insya Allah kita upayakan. Ini dulu kaum muslimin arsyadakumullah kaji kita di kesempatan malam hari ini, ya, tentang perpecahan umat. Semoga bisa menjadi pelajaran. Insyaallah kita akan melanjutkan kepada tanda-tanda dekatnya kiamat yang lain pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, ya. Baik kaum muslimin, karena sudah cukup malam, kayaknya kita tutup saja. Nyuwun bumi pamunten, bahwa ada tutur kata kami yang kurang berkenan, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.